Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyatul Asmawiyah Hidayatul Mutmainah dengan nomor NIM 8604300082. Saya berasal dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas proyek video dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital, yang didasarkan pada pemikiran Bapak Pendidikan kita, yakni Ki Hajar Dewantara. Sebelum masuk pembahasan utama, kita bahas dulu ya, apa sih arti kata pilar dalam pendidikan? Secara sederhana, pilar adalah tiang penyangga atau dasar utama yang menopang berdirinya sebuah bangunan. Dalam konteks pendidikan, pilar pendidikan berarti prinsip, nilai atau landasan utama yang menjadi dasar berjalannya sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan tidak akan memiliki arah, tujuan, atau fondasi yang kokoh untuk membentuk manusia yang berkualitas. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu didasarkan pada 3 prinsip utama yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Yang pertama artinya di depan menjadi teladan. Ini mengajarkan bahwa pendidik, guru atau pemimpin harus berada di depan, memberi contoh perilaku yang baik, benar dan terpuji bagi peserta didiknya. Anak-anak akan meniru apa yang dilakukan gurunya, bukan hanya apa yang dikatakan. Yang kedua ada Ing Madyo Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Pendidik tidak hanya memimpin dari depan, tapi juga harus ada di tengah-tengah murid. Tugasnya adalah membangkitkan semangat, memotivasi, mendorong kreativitas, dan mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Di sini, guru menjadi mitra dan pendorong agar murid mau belajar berkembang. Yang ketiga ada Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Ketika murid sudah mulai mandiri atau mampu berjalan sendiri, pendidik harus ada di belakang untuk mendukung, menguatkan, dan memberi kebebasan berekspresi. Namun tetap mengawasi agar tidak menyimpang. Tujuannya agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan berkarakter. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ketiga prinsip ini masih relevan atau cocok di zaman sekarang, zaman yang serba digital ini? Jawabannya sangat relevan, tapi tentu ada tantangannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dari Ing Ngarso Sung Tulodo, di era digital. Di zaman ini, teladan tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Guru dan orang tua harus bisa menjadi contoh dalam penggunaan teknologi, cara berkomunikasi yang sopan di media sosial, cara mencari informasi yang benar, dan cara menggunakan internet untuk hal positif. Tantangannya, murid sekarang lebih banyak meniru apa yang ada di internet atau media sosial daripada apa yang dikatakan guru. Jadi tantangannya adalah bagaimana guru bisa menjadi sumber teladan yang lebih menarik dan terpercaya dibanding konten-konten di luar sana. Yang kedua ada Ing Madyo Mangun Karso di era digital. Peran guru di tengah kini berubah. Dulu sumber satu-satunya ilmu, sekarang ilmu ada di mana-mana lewat internet. Maka tugas guru berubah, bukan lagi sekedar memberi materi, tapi membangun kemampuan literasi digital, mengajarkan murid caranya menyaring informasi, membedakan mana berita hoax, mana berita yang benar, serta mengembangkan kreativitas lewat teknologi. Tantangannya, tidak semua guru atau sekolah siap dengan teknologi. Ada kesenjangan kemampuan digital antara pendidik dan peserta didik, serta kesulitan menjaga semangat belajar murid yang mudah teralihkan oleh hiburan digital. Yang ketiga ada Tuturi Handayani di era digital. Prinsip ini sangat pas untuk membangun karakter mandiri di era digital. Murid didorong belajar mandiri, mencari bahan sendiri, dan berkreasi. Guru cukup memandu dari belakang. Tantangannya, kebebasan di dunia maya sangat luas tanpa dorongan dan pengawasan yang tepat. Murid bisa tersesat ke hal yang negatif, seperti kecanduan gawai, perundungan siber, atau konten tidak pantas. Jadi, peran dukungan dan pengawasan guru dan orang tua sangatlah penting. Dari pembahasan tadi, bisa kita tarik kesimpulan, ketiga pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini tetap menjadi kunci utama untuk menjawab masalah pendidikan nasional kita saat ini. Masalah pendidikan kita sekarang bukan hanya soal fasilitas, tapi soal karakter dan kualitas pembelajaran. Dengan prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, kita membangun keteladanan perilaku di dunia nyata maupun maya. Lewat Ing Madyo Mangun Karso, kita membangun semangat dan kemampuan berpikir kritis
menghadapi banjir informasi. Dan lewat Tutwuri Handayani kita membangun kemandirian sekaligus menjaga karakter agar anak tetap kokoh meskipun berhadapan dengan kemajuan teknologi. Jadi, kemajuan teknologi tidak boleh membuat kita melupakan nilai-nilai dasar pendidikan. Justru, teknologi harus menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita Ki Hajar Dewantara, memanusiakan manusia yang cerdas, terampil dan berkarakter luhur. Sekian presentasi dari saya tentang pilar-pilar pendidikan dan relevasinya di era digital. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.